Pernah kepikiran gak sih apa yang sebetulnya ada di benak seseorang waktu mereka memutuskan buat mengabdikan seluruh hidupnya untuk negara? Hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng sebuah pilihan besar yang jadi titik balik bagi banyak anak muda di Indonesia. Ini tuh bukan sekedar milik kerjaan loh, ini keputusan yang dalam banget, yang dampaknya bukan cuma ke diri sendiri dan keluarga, tapi juga langsung jadi pondasi buat keamanan bangsa kita semua. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan bahas semua ini satu persatu untuk ngertiin apa sih yang ada di balik keputusan besar ini. Nah, buat ngejawab kenapanya, ada sebuah studi keren di tahun 2025 dari jurnal Perspektif. Mereka nggak nanggung-nanggung, langsung nanya ke 3.000 calon prajurit. Yuk kita lihat apa temuan mereka. Ternyata dari semua kerumitan itu, keputusan buat mendaftar ini mengerucut ke 3 pilar utama. 3 faktor penentu yang benar-benar jadi fondasi pilihan hidup seseorang. Dan ketiga faktor kunci itu adalah motif, pengalaman, dan makna. Masing-masing punya peran yang unik banget dalam ngebentuk keputusan akhir buat bergabung. Nah, ini dia model yang dipakai sama para peneliti. Gampangnya, ini tuh kayak peta yang nunjukin gimana 3 hal tadi. Motif, pengalaman, dan pencarian makna semuanya ngalir ke satu muara, keputusan final buat jadi tentara. Tapi, meskipun 3-tiganya penting, data nunjukin ada satu yang paling dominan. Jauh lebih kuat pengaruhnya dibanding yang lain. Dan faktor terkuat itu adalah motif. Yap, ternyata gabungan antara idealisme pribadi dan insentif yang sifatnya praktis jadi pendorong nomor 1 di balik keputusan ini. Jadi, motif ini ada 2 sisi. Ada tarikan dari dalam, ya kan, panggilan jiwa, rasa cinta tanah air, cita-cita. Tapi ada juga dorongan dari luar yang lebih realistis, kayak pengen punya keuangan stabil, dapat gengsi di masyarakat, atau bahkan karena dukungan keluarga. Angka 5.156 ini mungkin kelihatan teknis banget ya, tapi artinya simpel kok. Angka ini nunjukin hubungan yang sangat kuat. Dari semua faktor, motif inilah yang paling bisa diandalkan buat nebak keputusan akhir seseorang. Oke, kita lanjut ke faktor kedua. Gimana pengalaman hidup seseorang bisa ngebangun jembatan ke arah dunia militer? Pengalaman hidup itu kan ngebentuk kita ya. Mungkin karena dari kecil udah biasa lihat orang tua pakai seragam atau tinggal di dekat markas tentara. Bahkan dari film dan game yang kita tonton dan mainin, itu semua bisa loh pelan-pelan ngebangun rasa hormat dan persepsi positif soal pengabdian. Dan datanya benar-benar ngedukung itu. Angka pengaruh pengalaman itu 2.652. Angka ini masih signifikan, artinya pengalaman itu emang penting. Tapi coba deh bandingin sama angka motif tadi yang sampai di atas 5. Kelihatan banget kan kalau dorongan dari dalam diri itu jauh lebih nendang. Nah, selain alasan-alasan yang praktis, banyak juga calon prajurit yang sebenarnya lagi nyari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berhubungan sama tujuan hidup. Kunci dari pencarian makna ini adalah apa yang disebut jiwa korsa. Ini tuh rasa persaudaraan dan kebanggaan bersama yang solid banget, sesuatu yang khas dan susah banget ditemuin di tempat lain selain di dalam unit militer. Rasa makna ini wujudnya bisa macam-macam, mulai dari konsep yang besar kayak ngejaga kedaulatan negara, sampai hal yang lebih personal kayak ngebentuk karakter diri jadi lebih disiplin. Dan yang menarik, coba lihat angkanya, 2.792. Pencarian makna ini ternyata jadi pendorong yang sedikit lebih kuat daripada pengalaman masa lalu. Ini seolah-olah nunjukin kalau harapan buat masa depan, jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, itu sedikit lebih berpengaruh daripada kenangan di masa lalu. Oke, sekarang kita udah bedah satu-satu. Yuk kita coba sambungin semua titiknya buat ngelihat gambaran besarnya. Gambar ini mungkin kelihatan rumit ya, banyak panah di mana-mana, tapi pesannya sebenarnya simpel. Ini nunjukin gimana semua yang kita bahas tadi, idealisme, pengalaman, pencarian makna, itu semuanya saling nyambung, saling berpengaruh, dan akhirnya ngebentuk satu keputusan besar di ujungnya. Jadi, setelah kita ngelihat semua data ini, apa sih kesimpulan utamanya? Ternyata ada sebuah pola yang jelas banget tentang kenapa anak muda Indonesia memilih jalan pengabdian ini. Intinya, keputusan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil yang bisa kita prediksi dari campuran antara apa yang mereka inginkan, yaitu motif, apa yang udah mereka lewatin, yaitu pengalaman, dan apa yang mereka cari, yaitu makna. Riset ini ngasih kita kacamata baru buat para pengambil kebijakan. Tapi, riset ini juga ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting buat masa depan bangsa.